Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi jurnal penyesuaian. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah mempelajari materi akuntansi perusahaan jasa, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi jurnal penyesuaian, menganalisis akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, serta membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Adapun tujuan dibuat jurnal penyesuaian adalah agar setiap perkiraan real, harta, dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Dan agar setiap perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang harus diakui. Akun-akun yang perlu jurnal penyesuaian antara lain, yang pertama, beban terutang atau beban yang masih belum dibayar, yang kedua, pendapatan yang belum diterima, yang ketiga, penurunan nilai aset tetap atau penyusutan aset tetap, yang keempat, beban yang dibayar di muka atau pendapatan yang diterima di muka, dan yang kelima, kesalahan pencatatan. Contoh kasus untuk beban terutang atau masih belum dibayar. Pada tanggal 31 Desember terdapat gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 500.000, maka akan dicatat pada jurnal penyesuaian adalah beban gaji karyawan sebesar 500.000 debit dan utang gaji karyawan sebesar 500.000 kredit. Adapun pendapatan yang belum diterima, contohnya, pada tanggal 31 Desember terdapat pendapatan jasa servis yang belum diterima sebesar 600.000 atas jasa servis yang sudah diselesaikan sebelumnya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang jasa debit sebesar 600.000 dan pendapatan jasa kredit sebesar 600.000. Selanjutnya, contoh untuk penurunan atau penyusutan aset tetap. Pada tanggal 31 Desember terdapat penyusutan aset berupa peralatan kantor yang ditetapkan sebesar 2% dari nilai perolehan peralatan sebesar 3 juta. Maka nilai penyusutannya adalah 2% dikali 3 juta sama dengan 30.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mencatat beban penyusutan peralatan 30.000 debit dan akumulasi penyusutan peralatan 30.000 kredit. Untuk akun beban dibayar di muka, dapat dilakukan dengan dua pencatatan pada saat terjadi transaksi. Yang pertama, dapat dicatat sebagai aset, dan yang kedua dapat dicatat sebagai beban. Nah, ketika dicatat sebagai aset, pada saat terjadinya transaksi, contoh, dibayar sewa pada tanggal 1 September sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Maka jurnal pada saat 1 September adalah sewa dibayar di muka 2.400.000 debit dan kas 2.400.000 kredit. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, sewa yang telah terhitung sebagai beban selama 4 bulan, terhitung dari 1 September sampai 31 Desember, sehingga perhitungannya adalah 4/12 kali 2.400.000 sama dengan 800.000 rupiah.
Nah, sehingga ketika kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita tinggal membalik posisi sewa dibayar di muka, kita letakkan di posisi kredit. Nah, sehingga jurnalnya beban sewa debit sebesar Rp800.000 dan sewa dibayar di muka Rp800.000. Ketika beban dibayar di muka dicatat sebagai beban, nah contoh pada saat awal periode, pada saat terjadinya transaksi, dibayar sewa pada tanggal 1 September sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun, maka jurnal umum yang kita buat adalah beban sewa sebesar 2.400.000 debit dan kas 2.400.000 kredit. Nah, maka pada tanggal 31 Desember, sewa yang telah terhitung sebagai beban adalah selama 4 bulan. Nah, kemudian sisa sewa yang dibayar di muka adalah sebesar 8 bulan, yaitu 12 bulan dikurang 4 bulan. 4 bulan itu adalah dihitung dari 1 September sampai dengan 31 Desember. Nah, maka sewa dibayar di muka yang dihitung adalah 8/12 kali 2.400.000 sama dengan Rp1.600.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya kita tinggal membalik posisi beban sewa yang awalnya di posisi debit di jurnal umum, kita akan letakkan di posisi kredit. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka debit Rp1.600.000 dan beban sewa Rp1.600.000. Untuk akun pendapatan diterima di muka juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang dan yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Nah, contoh pendapatan diterima di muka jika dicatat sebagai utang, pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 1 September sebesar Rp2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Sehingga pada saat kita mencatat ke jurnal umum, kita akan mencatat kas debit sebesar Rp2.400.000 dan sewa diterima di muka Rp2.400.000. Kredit. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, sewa yang telah terhitung sebagai pendapatan adalah sebesar 4 bulan yang terhitung dari 1 September sampai 31 Desember. Nah, pendapatan sewa yang dihitung selama 4 bulan adalah 4/12 dikali 2.400.000 sama dengan Rp800.000. Sehingga ketika kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membalik posisi sewa diterima di muka yang di posisi kredit pada jurnal umum akan kita catat di posisi debit. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya sewa diterima di muka debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan sewa sebesar Rp800.000. Yang kedua, jika pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, maka transaksi pada awal periode, contoh pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 1 September sebesar Rp2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun akan kita catat di jurnal umum dengan kas debit sebesar Rp2.400.000 dan pendapatan sewa Rp2.400.000. Kredit. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember, sewa yang telah terhitung sebagai pendapatan adalah selama 4 bulan, terhitung dari 1 September sampai 31 Desember. Sewa diterima di muka sebesar 8 bulan, yaitu sisa dari 4 bulan tersebut. Ya, berarti 12 dikurang 4.
sewa diterima di muka yang dihitung adalah 8/12 kali Rp2.400.000, yaitu sebesar Rp1.600.000. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah dengan mencatat pendapatan sewa yang awalnya di posisi kredit di jurnal umum akan kita catat di posisi debit. Sehingga pendapatan sewa Rp1.600.000 debit dan sewa diterima di muka Rp1.600.000 kredit. Nah, apabila ada kesalahan pencatatan, maka itu juga harus kita buatkan jurnal penyesuaian. Karena agar di akhir periode, pencatatan harus benar-benar menunjukkan posisi yang sebenarnya tanpa ada kesalahan pencatatan. Contoh kasus di sini, pada tanggal 31 Desember diketahui ternyata terdapat kesalahan pencatatan, yaitu pembayaran biaya gaji karyawan pada tanggal 1 November sebesar Rp400.000 dicatat sebagai biaya listrik. Nah, maka jurnal yang kita lakukan pada tanggal 1 November pada saat terjadi transaksi kesalahan, beban listrik sebesar Rp400.000 dan kas sebesar Rp400.000. Nah, adapun jurnal yang seharusnya kita buat adalah beban gaji sebesar Rp400.000 dan kas kredit sebesar Rp400.000. Nah, maka kita harus membuat jurnal koreksi yang berupa menghapus beban listrik dengan cara memindahkan ke kredit dan abaikan akun yang tertulis 2 kali, yaitu kas sebesar Rp400.000. Nah, sehingga jurnal yang kita buat di jurnal penyesuaian adalah dengan mencatat beban gaji sebesar Rp400.000 dan mengkredit beban listrik sebesar Rp400.000.